Hei, kalian pernah nggak ngerasa ada sesuatu yang ngintip dari balik bayangan rumah tua? Nah, hari ini gue bakal bawa kalian ke sebuah cerita nyata yang nggak cuman bikin bulu kuduk merinding, tapi juga bikin kalian mikir apa yang keluarga kita sembunyiin selama bertahun-tahun. Cerita ini tentang Mira, seorang cucu yang nggak sengaja nemuin rahasia keluarga yang gelap banget. Dan semua itu dimulai dari sebuah cermin tua. Jadi siap-siap, karena apa yang bakal kalian denger nggak cuman horor biasa, tapi rahasia yang turun-temurun. Jangan kedip, jangan pergi dulu. Kita mulai dari bab 1, warisan yang terlupakan. Mira menatap rumah tua yang baru saja ia warisi. Rumah itu berdiri kokoh di ujung desa dengan cat kusam dan pintu kayu yang berderet setiap kali angin malam meniup. Bau lembab dan debu seolah menyambutnya. Kenapa nenek tidak pernah bercerita tentang rumah ini? Bisiknya pelan, suaranya nyaris tertelan oleh gemerisik dedaunan. Ibu Mira yang mendampinginya hanya menghela napas panjang. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui Mira, katanya, menatap tajam ke arah jendela rumah. Tapi aku hanya ingin tahu, kenapa harus aku yang tinggal di sini? Tanya Mira, rasa penasaran bercampur takut di matanya. Karena ini adalah takdirmu, jawab ibunya. Nada suaranya datar namun tegas. Mira menggigit bibir, menatap rumah dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik jendela. Setelah menurunkan koper, Mira memasuki rumah. Lantai kayu berderit di setiap langkahnya. Debu beterbangan saat ia menggeser pintu yang berat. Halo, ada siapa-siapa di sini? Suaranya menggema di ruang tamu yang sunyi. Tidak ada jawaban, hanya hening yang terasa menekan. Tiba-tiba, dari loteng, terdengar suara seperti gesekan kaki seseorang. Mira menahan napas, hatinya berdebar kencang. Siapa itu? Teriaknya, tapi yang terdengar hanya gema kosong. Ia menyalakan lampu, dan bayangan perabot tua menari di dinding. Di sudut ruangan, sebuah cermin tua tampak menonjol. Bingkai kayunya penuh ukiran aneh yang sulit dikenali. Mira mendekat perlahan. Sepertinya ini cermin nenek, gumamnya, menatap refleksi wajahnya yang pucat. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bayangan di cermin tampak berbeda, sesuatu yang bukan dirinya. Bayangan itu tersenyum tipis, dan Mira mundur dengan kaget. Aku hanya bayangan cahaya, bisiknya untuk menenangkan diri. Tapi suara itu terdengar tipis, namun menyeramkan, seakan menyindir. Malam itu, Mira tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah jendela yang berembun. Hujan mulai turun, menimbulkan bunyi ritmis di atap rumah. Ia memikirkan kata-kata ibunya. Takdirmu. Apa maksudnya? Mengapa neneknya menyimpan begitu banyak rahasia? Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari arah ruang tamu. Mira, Mira. Suara itu seperti bisikan, lembut tapi menusuk. Mira menegakkan badan, jantungnya hampir berhenti. Siapa? Siapa di sana? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab, hanya cermin tua itu yang tampak memantulkan sesuatu yang lebih gelap daripada malam. Di sanalah Mira menyadari, rumah ini bukan sekadar bangunan tua. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang terkait dengan keluarganya. Perjanjian yang terlupakan, rahasia yang terpendam, dan janji yang akan menuntutnya. Malam itu, Mira memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Meski hatinya dihantui rasa takut dan ketidakpastian, ia tidak tahu perjalanan yang baru dimulai ini akan mengungkap kegelapan yang telah diwariskan turun-temurun. Sejak malam pertama di rumah tua itu, Mira tidak bisa menahan rasa penasaran terhadap cermin tua yang ia temukan di loteng. Pagi itu,
Sinar matahari yang menembus jendela berdebu menyoroti bingkai kayu cermin, menampilkan ukiran-ukiran yang tampak seperti wajah-wajah samar. Mira merasakan hawa dingin yang merayap di kulitnya begitu menatapnya. Aku harus tahu apa yang tersembunyi di balik cermin ini, bisiknya. Jari-jarinya perlahan menyentuh permukaan kaca. Begitu tangannya menyentuh cermin, terdengar suara lembut, hampir seperti bisikan angin, tapi jelas terdengar. Mira, Mira. Jantungnya berdegup kencang. Mira mundur selangkah, napasnya tersengal. Siapa yang bicara? Suaranya gemetar, tapi suara itu terus memanggil, lebih jelas dan tegas. Mira menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Aku Mira, jawabnya perlahan, meski ragu. Bayangan di cermin mulai bergerak sendiri. Mira menatap, terpesona, sekaligus takut. Bayangan itu bukanlah dirinya. Ia mengenakan pakaian lawas yang mirip dengan neneknya. Rambutnya panjang, dan mata bayangan itu menatap langsung ke dalam jiwa Mira. Aku bayangan nenekmu. Suara itu terdengar lebih jelas. Mira merinding, seolah hawa dingin merayap ke tulang belakangnya. Nenek? Tapi nenek sudah tiada, katanya tergagap. Bayangan itu tersenyum tipis, matanya memancarkan kesedihan sekaligus kewaspadaan. Aku ingin kau melanjutkan perjanjian lama, kata bayangan itu. Suara lembut namun menuntut. Mira menunduk, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Perjanjian apa? Aku tidak mengerti. Aku hanya cucumu, jawabnya sambil menggenggam lengan bajunya sendiri. Jantungnya seperti diperas. Ini rahasia keluarga kita, sesuatu yang telah diwariskan turun-temurun. Bisik bayangan itu, seolah angin malam membawa kata-kata itu ke telinga Mira. Mira merasakan ketakutan dan rasa ingin tahu bercampur. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Bayangan itu bergerak mendekat dalam cermin. Wajahnya kini dekat dengan permukaan kaca. Baca dan ikuti petunjuk yang tertulis. Jangan gagal atau konsekuensinya akan mengerikan, kata bayangan itu dengan suara yang semakin menekankan urgensi. Mira menggigil, menatap cermin itu. Hatinya berdebar. Ia tahu, ini bukan sekadar rumah tua atau cermin tua. Ini adalah gerbang menuju rahasia yang akan mengubah hidupnya. Malam itu, Mira duduk di depan cermin dengan buku harian neneknya yang baru ia temukan di laci loteng. Tangan gemetar saat membalik halaman demi halaman. Setiap kata terasa seperti mantra. Setiap catatan menyingkap lapisan misteri yang belum pernah ia ketahui. Aku harus melakukannya, gumam Mira. Di luar, angin bertiup kencang, seolah menepuk jendela dan menertawakan ketakutannya. Tapi Mira tahu, untuk mengungkap kebenaran dan melanjutkan warisan, ia harus menghadapi suara dari cermin itu. Bahkan, jika itu berarti berhadapan dengan kegelapan keluarganya sendiri. Sejak malam itu, Mira merasa cermin tua itu selalu menatapnya, bahkan saat ia berpaling. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur, mendorongnya untuk membuka buku harian neneknya dengan lebih teliti. Halaman demi halaman penuh catatan tangan yang memudar, namun jelas menggambarkan ritual kuno yang harus dilakukan. Mira merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa maksud semua ini? Ritual apa yang nenekku maksud? Gumamnya. Ia mulai membaca salah satu halaman yang bertuliskan instruksi dengan tinta hitam pekat. Untuk menenangkan roh yang terikat, harus dilakukan di malam bulan purnama dengan lilin hitam dan mantera keluarga. Baca Mira pelan. Suasana di rumah semakin sunyi. Hanya terdengar bunyi tetesan air dari atap yang bocor. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari arah cermin. Mira, ikuti petunjukku. Jangan abaikan satu langkah pun, bisik bayangan neneknya. Mira menelan ludah.
tubuhnya gemetar. Aku harus melakukannya, jawabnya sambil memegang buku harian erat-erat. Ia menyiapkan lilin hitam, meletakkannya di tengah ruang tamu yang kosong. Aroma lilin yang terbakar membuat udara terasa panas dan berat. Mira menutup mata, mencoba mengingat mantra yang tertulis dalam buku. Semoga ini berhasil, bisiknya. Angin malam berhembus masuk dari jendela, membuat lilin-lilin kecil di sekitarnya menari. Dari cermin, bayangan neneknya muncul lagi, menatap dengan mata yang serius. Jangan takut, tapi jangan lengah. Roh itu bisa melihat ketakutanmu, kata bayangan itu dengan nada penuh peringatan. Saat mantra diucapkan, suhu di ruangan tiba-tiba turun drastis. Mira merasakan hawa dingin menusuk tulang, dan bayangan gelap mulai bergerak di sudut-sudut ruangan. Apa itu? Bisiknya, jantungnya berdegup kencang. Bayangan neneknya mencondongkan tubuh ke arah cermin. Roh yang terikat mulai merespon. Tetap fokus pada mantra. Jika kau gagal, kutukan akan kembali lebih kuat. Suara itu terdengar tegas, namun menenangkan sekaligus. Mira menutup mata lebih erat, melafalkan mantra berulang kali, berusaha menenangkan pikirannya meski tubuhnya gemetar hebat. Beberapa menit terasa seperti jam. Suara bisikan dan gerakan bayangan di rumah semakin jelas. Mira hampir menyerah, tapi ia ingat kata-kata ibunya. Takdirmu. Beban ini adalah warisan yang harus kau hadapi. Dengan segenap tenaga, ia melanjutkan mantra sampai lilin terakhir hampir habis. Ruangan terasa hening, hanya suara napas Mira dan detak jantungnya. Bayangan neneknya muncul satu kali lagi di cermin, tersenyum tipis, lalu menghilang perlahan. Mira membuka mata, tubuhnya lelah namun lega. Ia tahu, ini baru permulaan, perjanjian lama keluarganya mulai terungkap, dan bahaya yang lebih besar masih menunggu di depan. Malam itu, rumah tua terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin mengguncang jendela dan suara tetesan air dari atap bocor terdengar seperti ritme yang menekan. Mira duduk di ruang tamu, tubuhnya masih gemetar setelah ritual hari sebelumnya. Ia menatap cermin tua dengan waspada. Aku pikir semuanya sudah selesai, tapi kenapa aku merasa ada yang salah? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, lampu lilin berkedip-kedip dan padam, meninggalkan Mira dalam gelap total. Hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduk berdiri. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah ringan, seperti seseorang berjalan tanpa menginjak lantai. Siapa di sana? Teriak Mira. Suaranya terdengar, nyaris tenggelam dalam hening malam. Tidak ada jawaban, hanya suara berderap yang semakin mendekat. Mira merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Ia menatap cermin, dan bayangan neneknya muncul lagi. Namun kali ini, matanya terlihat sedih dan tegang. Mira, kau membangunkan roh yang terikat. Kau harus berhati-hati, kata bayangan itu. Mira menelan ludah, napasnya tersengal. Roh siapa yang kau maksud? Tanyanya sambil menggenggam erat buku harian nenek. Bayangan itu hanya menunduk, seolah memberi peringatan tanpa kata-kata lebih lanjut. Tiba-tiba, suara bisikan memenuhi ruangan, memantul dari dinding ke dinding. Mira, aku haus. Suara itu serak dan mengerikan. Jelas, bukan suara manusia biasa. Mira menjerit, mencoba menyalakan lilin lagi. Tetapi api selalu padam sebelum menyala. Sesuatu menarik selimut di tempat tidurnya, dan angin dingin meniup rambutnya ke belakang. Tolong, aku tidak mau mati di sini, teriaknya sambil berlari ke ruang tengah. Namun bayangan gelap terus mengikuti setiap langkahnya, semakin mendekat dengan suara napas yang berat dan dingin. Dalam keputusasaan, Mira mengingat buku harian neneknya. Ia membuka halaman ritual terakhir, mencari cara untuk menenangkan roh tersebut.
Aku harus melakukannya. Sekarang juga. Gumamnya sambil menyalakan beberapa lilin dengan korek api yang hampir habis. Ia mulai membaca mantera dengan suara gemetar, berusaha tetap fokus meski rasa takut hampir membuatnya pingsan. Suara bisikan semakin menjadi, bayangan mulai berputar-putar di sekeliling ruangan. Perlahan, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, suara itu mereda. Hawa dingin mulai hilang dan bayangan di cermin tampak tenang sekali. Mira jatuh terduduk, tubuhnya lelah, tetapi ia tahu satu hal, ini baru permulaan dari kutukan yang telah lama terpendam. Mira duduk di tepi ranjang, tubuhnya lelah, napasnya tersengal, tapi pikirannya masih kacau. Malam sebelumnya, rumah tua itu seolah hidup sendiri. Bayangan gelap terus mengikuti setiap gerakannya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk menenangkan roh itu, gumamnya sambil menatap buku harian nenek. Suasana di kamar terasa pengap meskipun jendela terbuka lebar. Keesokan harinya, Mira memutuskan untuk menemui dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Seseorang yang dipercaya mengetahui ritual kuno keluarga. Saat bertemu, dukun itu menatap Mira dengan mata tajam. "Kau membawa beban berat, anak muda," katanya. Suaranya serak namun penuh wibawa. Mira menelan ludah. Bagaimana cara menenangkan roh itu? Aku sudah mencoba ritual nenekku, tapi malam tadi sangat mengerikan. Dukun tua itu menghela napas panjang, lalu membuka sebuah kotak kayu tua berisi benda-benda mistis. "Untuk menebus jiwa yang terganggu, kau harus melakukan ritual terakhir. Tapi ritual ini membutuhkan pengorbanan, sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu," jelasnya. Mira terdiam, merasakan dada sesak. "Pengorbanan apa yang kau maksud?" Aku tidak punya apa-apa lagi," suaranya bergetar. Dukun itu menatapnya dalam-dalam. "Itu yang harus kau tentukan sendiri. Hanya kau yang tahu apa yang berharga bagimu." Mira pulang dengan pikiran berat, berjalan melewati jalan setapak desa yang basah oleh hujan semalam. Di rumah, ia menatap cermin tua. Bayangan neneknya muncul lagi, tenang tapi penuh penantian. "Mira, kau sudah siap?" tanya bayangan itu. Mira menggigit bibir, memandang lurus ke mata bayangan. Aku harus melakukan apapun untuk mengakhiri semua ini," jawabnya. Suara bayangan itu lembut tapi tegas. "Kau harus percaya pada hatimu dan bertindak dengan tekad penuh." Malam itu, Mira menyalakan lilin hitam, menata benda-benda ritual sesuai petunjuk dukun tua. Napasnya berat, tangan gemetar, tapi ia mulai membaca mantera terakhir. Angin malam berhembus masuk melalui jendela, menggerakkan tirai, dan membuat bayangan di dinding menari-nari. "Aku siap, apapun yang harus terjadi," gumam Mira. Saat mantera diucapkan, udara di ruangan terasa pekat dan dingin. Bayangan gelap mulai muncul di sudut ruangan. Mira menatap cermin. Bayangan neneknya tersenyum tipis, memberi semangat. Ia tahu, langkah ini adalah titik balik. Jika gagal, konsekuensinya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Detik-detik terasa seperti jam. Lilin terakhir hampir habis, dan Mira tetap melafalkan mantera dengan segenap tenaga. Perlahan, bayangan gelap itu berhenti bergerak, dan hawa dingin mulai mereda. Tubuh Mira lelah, tapi hatinya merasa lega. Ia menyadari, meskipun pengorbanannya belum sepenuhnya tampak, langkah pertama untuk menebus jiwa yang terganggu telah berhasil. Malam itu, Mira tertidur dengan rasa lega yang tipis, mengetahui bahwa perjuangan untuk menyelamatkan keluarganya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Mira. Meski malam-malam mencekam sedikit mereda, ketegangan tetap menghantui setiap langkahnya.
Di dapur rumah tua itu, ia menatap secangkir teh yang mengepul. Tangan gemetar. Aku tidak tahu bisa sampai sejauh ini, tapi aku masih merasa ada yang menunggu. Bisiknya pelan, seolah membicarakan sesuatu yang tak terlihat. Pasangan Mira, Arga, datang menemuinya. Mira, kau terlihat letih. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Tanyanya lembut. Mira menatapnya dengan mata penuh ketakutan, namun juga dilema. Aku harus melanjutkan ritual keluarga. Ini bukan sekadar rumah tua. Ada kutukan yang harus aku akhiri. Arga menghela napas, meraih tangannya. Aku akan membantumu. Apapun yang kau butuhkan. Mira menunduk, hatinya sesak. Arga, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang pengorbanan yang mungkin tidak bisa kau pahami. Malam itu, Mira kembali membuka buku harian neneknya. Ada catatan yang belum ia baca. Sebuah ritual terakhir yang membutuhkan pengorbanan pribadi. Sesuatu yang paling berharga. Aku tidak bisa kehilangan Arga, gumamnya. Hatinya terbelah antara cinta dan tanggung jawab. Ia tahu, jika gagal, kutukan akan kembali dengan kekuatan lebih mengerikan. Di luar, angin malam meniup daun kering, membuat rumah terasa hidup. Ini keputusan yang harus aku buat, Mira berbisik, menahan air mata. Arga duduk di sampingnya, menatap lurus ke mata Mira. Mira, apapun yang kau pilih, aku akan menghormatinya. Tapi kau harus ingat, kita bisa menghadapi ini bersama. Mira menggenggam tangannya, napasnya tersengal. Aku takut, jika aku gagal, semua orang akan menderita. Tapi jika aku melakukannya, aku mungkin harus kehilanganmu. Arga tersenyum tipis, meyakinkan. Cinta bukan tentang kehilangan Mira. Ini tentang berani menghadapi ketakutan bersama. Akhirnya, Mira memutuskan untuk menghadapi pengorbanan itu. Ia menyiapkan lilin hitam dan benda-benda ritual terakhir sesuai petunjuk dukun tua. Suasana malam terasa berat. Udara pekat dan dingin menusuk kulitnya. Saat mulai melafalkan mantera, ia menatap Arga dengan mata berlinang. Maafkan aku harus melakukannya demi keluarga, katanya dengan suara gemetar. Arga menggenggam tangannya erat. Aku tahu, lakukan yang terbaik, Mira. Aku tetap di sini bersamamu. Saat mantera diucapkan, hawa dingin dan bayangan gelap menyelimuti ruangan. Tapi Mira merasa hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Pengorbanan yang tak terduga ini bukan hanya ujian keberanian, tapi juga pengorbanan cinta sejati yang harus ia hadapi demi menyelamatkan keluarganya. Malam itu, rumah tua terasa lebih gelap dari biasanya. Lilin-lilin yang Mira letakkan berkedip-kedip, seolah menari menanggapi ketegangan yang merayap di setiap sudut. Suara angin menembus jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma hujan semalam. Mira berdiri di tengah ruangan. Buku harian neneknya terbuka di pangkuan. Napasnya berat. Ini saatnya, gumamnya, menatap cermin tua yang seolah menunggu. Dari cermin, bayangan neneknya muncul lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Matanya menatap Mira dengan penuh pengharapan dan kewaspadaan. Mira, kau harus yakin dengan langkahmu. Sekali ini gagal, kutukan akan kembali lebih kuat daripada sebelumnya. Suara bayangan itu terdengar lembut, namun tegas. Mira menelan ludah, tubuhnya gemetar. Aku sudah siap, jawabnya, meski jantungnya berdegup kencang. Ia menyalakan lilin terakhir dan mulai melafalkan mantra terakhir dengan suara yang semakin tegas. Udara di sekelilingnya menjadi pekat dan dingin. Bayangan-bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Aku siap menghadapi apapun, gumam Mira di antara lantunan mantera. Tiba-tiba, suara bisikan bergema di seluruh rumah. Mira, jangan gagal. Suara itu terdengar seperti dari jauh dan dekat sekaligus, menusuk telinga dan hati.
Mira menutup mata, mencoba mengumpulkan keberanian. Semakin lama mantra diucapkan, bayangan gelap semakin menekannya, berputar-putar di sekeliling ruangan. Lilin berkedip dan beberapa hampir padam. Udara terasa berat, hampir sulit bernapas. Bayangan neneknya muncul di cermin, mencondongkan tubuh seolah memberi semangat. Tetap fokus, Mira. Kekuatanmu adalah kunci, kata bayangan itu. Mira menarik napas panjang, menyalurkan semua energi dan keberaniannya ke dalam mantra. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk perlahan memudar. Bayangan-bayangan gelap mulai mengecil dan surut ke sudut ruangan. Beberapa menit terasa seperti jam. Akhirnya, udara di ruangan mulai menghangat dan lilin terakhir tetap menyala. Bayangan neneknya tersenyum tipis di cermin, lalu perlahan menghilang. Mira terjatuh terduduk, tubuhnya lelah, napas tersengal, tapi hatinya penuh lega. Aku berhasil, gumamnya pelan, menatap sekeliling ruangan yang kini terasa lebih tenang. Meski masih ada sisa ketegangan, Mira tahu bahwa langkah pertama untuk benar-benar membebaskan roh yang terikat telah berhasil. Malam itu, ia belajar bahwa keberanian dan pengorbanan sejati adalah kunci untuk menghadapi kegelapan yang diwariskan turun-temurun. Beberapa minggu setelah ritual terakhir, rumah tua itu terasa lebih tenang. Hawa dingin yang dulu menusuk tulang kini telah menghilang, dan bayangan-bayangan gelap yang menakutkan tidak lagi muncul di sudut ruangan. Mira duduk di ruang tamu, menatap jendela yang kini memantulkan cahaya pagi. Namun, hatinya tetap waspada. Apakah semuanya benar-benar berakhir? Gumamnya, suaranya terdengar lirih. Ibu Mira datang membawa secangkir teh hangat. Tidak ada yang benar-benar berakhir, Mira. Tetapi kau telah melewati ujian yang berat, katanya sambil duduk di sebelah Mira. Mira menatap ibunya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku masih merasa ada yang mengawasi, Bu. Seperti ada sesuatu yang menunggu di luar sana, bisiknya. Ibu Mira menghela napas panjang. Kita selalu merasa begitu, karena kita hidup dengan rahasia keluarga. Tapi kau sudah melakukannya. Kau berhasil membebaskan roh itu. Hari-hari berikutnya, Mira mencoba kembali menjalani kehidupan normal. Ia mulai membersihkan rumah, menata ulang perabotan, dan membuka jendela agar sinar matahari bisa masuk lebih banyak. Namun, setiap kali menatap cermin tua di loteng, perasaan aneh tetap menghantui. Aku tidak lagi takut, tapi aku masih merasakan sesuatu, pikirnya sambil menyeka debu dari bingkai kayu cermin. Suasana sunyi di rumah yang dulu terasa menakutkan, kini lebih seperti menunggu sesuatu yang belum ia mengerti. Arga datang menemuinya di sore hari. Mira, kau terlihat lebih tenang sekarang, tapi kau masih menyimpan beban itu, kan? Tanyanya lembut. Mira tersenyum tipis, menunduk. Ya, aku rasa perasaan itu tidak akan hilang sepenuhnya. Rasanya seperti ada bagian dari keluargaku yang selalu menunggu aku untuk waspada. Arga menggenggam tangannya. Kau sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Terkadang, menerima ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Mira menatapnya, merasa lega bahwa ia tidak lagi sendirian menghadapi ketegangan ini. Malam itu, Mira duduk di depan lilin yang dinyalakannya sendiri, mengingat semua yang telah terjadi. Ia memikirkan pengorbanan, ketakutan, dan keberanian yang ia tunjukkan selama beberapa minggu terakhir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku siap menghadapi apapun, gumamnya pelan. Di luar, angin berhembus lembut, menenangkan suasana rumah. Mira tersenyum tipis, merasakan sedikit kedamaian di tengah sisa ketegangan yang masih tersisa. Ia sadar, meski teror telah mereda, kewaspadaan dan keberanian
tetap menjadi bagian dari kehidupannya sebagai warisan yang harus ia jaga demi keluarganya. Beberapa hari setelah malam-malam yang mencekam berakhir, Mira merasa dorongan untuk menggali sejarah keluarganya semakin kuat. Ia duduk di loteng rumah, menatap tumpukan buku harian nenek dan dokumen tua yang belum ia buka. Ada sesuatu yang nenek sembunyikan, sesuatu yang lebih besar dari semua yang telah kulalui, gumamnya. Ia mulai membaca catatan-catatan lama yang tersembunyi di antara halaman-halaman buku harian. Hal-hal yang dulu terasa samar, kini mulai menjadi jelas. Neneknya pernah terlibat dalam perjanjian dengan roh yang kuat untuk melindungi keluarganya. Tetapi perjanjian itu juga membawa kutukan yang menimpa keturunan. Mira menelan ludah, merasakan dada sesak. Jadi semua ini bukan hanya tentangku. Ini tentang warisan yang turun-temurun. Bisiknya pelan. Ibu Mira datang membawa secangkir teh hangat. "Mira, kau menemukan sesuatu?" tanyanya lembut. Mira menatap ibunya dengan mata yang penuh pertanyaan. "Ibu, nenek juga terlibat dalam perjanjian ini. Kenapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya?" Ibu Mira menghela napas panjang. "Karena itu adalah rahasia keluarga. Beban itu harus ditanggung sendiri. Dan nenekmu ingin melindungimu dari ketakutan yang sama seperti yang ia alami." Mira menunduk, mencoba mencerna semua informasi itu. Jadi, kutukan ini sudah berlangsung berabad-abad. Setiap generasi harus menghadapi roh itu, tanyanya dengan suara gemetar. Ibu Mira mengangguk. "Ya, dan sekarang giliranmu. Tapi kau telah melewati ujian dengan keberanian yang luar biasa. Itu yang membedakanmu dari nenekmu, Mira." Mira menarik napas panjang, menatap buku harian yang kini terasa berat di tangannya. Ia menyadari perjalanannya bukan hanya tentang menaklukkan roh, tetapi juga memahami sejarah keluarganya, warisan yang telah membentuk kehidupan mereka. Malam itu, Mira duduk di depan cermin tua, menatap bayangan masa lalu dan masa kini yang tercermin di kaca. "Aku harus mengakhiri semuanya, agar generasi mendatang tidak lagi menghadapi kengerian yang sama," gumamnya. Angin malam berhembus lembut melalui jendela, menenangkan rumah yang dulu penuh dengan teror. Mira merasakan campuran lega dan ketegangan. Leganya karena ia berhasil membebaskan roh, tetapi ketegangan karena ia baru memahami betapa dalam akar kutukan itu. Ia tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Kebenaran yang tersembunyi tentang keluarganya telah terbuka, dan kini tanggung jawab ada di tangannya untuk menjaga agar sejarah gelap itu tidak kembali menghantui keturunannya. Mira berdiri di tengah ruang tamu rumah tua, lilin hitam menyala di sekelilingnya. Udara malam terasa pekat dan dingin meskipun jendela terbuka lebar. Buku harian neneknya terbuka di pangkuan. Halaman terakhir penuh dengan instruksi ritual yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ini adalah akhir dari semuanya. Gumamnya pelan, jantungnya berdegup kencang. Bayangan neneknya muncul di cermin tua. Matanya menatap Mira dengan penuh pengharapan. "Kau yakin dengan langkah ini, Mira? Sekali ini gagal, kutukan akan kembali lebih kuat dari sebelumnya," kata bayangan itu. Suaranya lembut namun tegas. Mira menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Aku sudah siap. Aku tidak akan mundur lagi," jawabnya dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. Ia menyalakan lilin terakhir dan mulai membaca mantera. Setiap kata diucapkan dengan hati-hati dan penuh keyakinan. Hawa dingin menusuk kulitnya. Bayangan gelap muncul di seluruh sudut rumah. Suara bisikan bergema, terdengar dari dalam dinding dan lantai kayu. "Mira, Mira, jangan gagal." Bisikan itu membuat tubuhnya gemetar hebat. Namun Mira
terus melafalkan mantera, menyalurkan seluruh keberanian dan pengorbanannya ke dalam ritual. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam rumah. Lilin-lilin hampir padam, dan bayangan gelap semakin membesar. Mira menatap cermin, melihat bayangan neneknya mencondongkan tubuh, seolah memberinya semangat terakhir. Kau adalah penerus keberanian keluarga, Mira. Jangan takut, fokus pada hatimu, kata bayangan itu. Mira menarik napas panjang, menguatkan diri, dan menutup mata sejenak, merasakan seluruh energi dan keberaniannya bersatu. Saat membuka mata, ia menyelesaikan mantra terakhir dengan lantang. Seketika, ruangan terasa hening. Bayangan gelap memudar, hawa dingin menghilang, dan lilin tetap menyala stabil. Bayangan neneknya tersenyum tipis, kemudian perlahan menghilang dari cermin. Mira jatuh terduduk, tubuhnya lelah, napas tersengal, tetapi hatinya penuh lega. Aku membebaskan semuanya, gumamnya pelan. Di luar, angin malam bertiup lembut, menenangkan rumah tua yang dulu penuh kengerian. Mira tahu, perjalanan panjang ini telah mencapai titik akhir. Kutukan keluarga telah berakhir di tangannya, dan generasi mendatang tidak lagi harus menghadapi teror yang sama. Meski ketegangan dan rasa takut pernah menghantuinya, Mira kini merasa kuat, siap menjaga warisan keluarganya dengan keberanian, cinta, dan kewaspadaan yang tak tergoyahkan. Dan begitu, Mira akhirnya berhasil menutup pintu kegelapan keluarganya. Tapi pertanyaannya, apakah rahasia kayak gitu benar-benar bisa hilang? Atau cuma nunggu generasi selanjutnya buat ketemu lagi? Kalau kalian ngerasa bulu kuduk masih merinding, jangan kaget, itu wajar. Dan kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman aneh di rumah sendiri, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bakal bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Sampai ketemu di kegelapan berikutnya. Dan ingat, kadang bayangan lama itu nggak pernah benar-benar pergi.